Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di channel YouTube saya Tino Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tema 6 tentang panas dan perpindahannya, subtema 1 pembelajaran kedua untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Nah anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini yaitu materi Bahasa Indonesia KD 3.3 tentang teks eksplanasi, materi IPA KD 3.6 tentang sumber energi panas dan perpindahan kalor, dan materi SBDB KD 3.2 tentang tangga nada. Sore itu, Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja tamu, tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk Ayah. Ada juga es jeruk kesukaan Siti. Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, betulkah indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indera peraba pada telapak tanganmu? Perbedaan suhu dan panas. Indera peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Nah, sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Tahukah kamu, termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celcius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Membuat pertanyaan dan kesimpulan berdasarkan isi teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi?
Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, atau budaya. Berikut ini langkah-langkah membuat pertanyaan berdasarkan isi teks. Yang pertama, membaca teks dari awal sampai akhir dengan seksama. Yang kedua, tulis atau ingat hal-hal penting atau kata kunci dari setiap paragraf. Yang ketiga, pahami isi setiap paragrafnya. Yang keempat, buatlah pertanyaan berdasarkan unsur 5W plus 1H. Apa itu 5W1H? 5W1H itu yang pertama what itu apa, who siapa, why mengapa, when kapan, where di mana, dan yang terakhir how bagaimana. Pertanyaan harus berkaitan dengan bacaan yang disajikan. Nah, setelah memahami isi teks eksplanasi, kita dapat membuat kesimpulan teks. Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang diperoleh setelah membaca dan memahami sebuah bacaan. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat. Berikut ini langkah-langkah menyimpulkan teks eksplanasi. Yang pertama, bacalah teks dengan sesama. Yang kedua, catat informasi penting dari masing-masing paragraf dalam bacaan. Yang ketiga, buatlah kesimpulan berdasarkan informasi-informasi penting. Nah anak-anak, tahukah kamu tentang gamelan? Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada, di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Sedangkan tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada slendro ini adalah lagu Cublak-Cublak Suweng dari daerah Jawa Tengah. Sekian pembelajaran dari Pak Tino, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.